Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Suara Tengah Malam yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Di Penggal Kepalanya Karena Selingkuh. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sarif dikenal oleh masyarakat desa sebagai pria yang tak kenal lelah. Demi mencukupi kebutuhan keluarga, ia rela meninggalkan rumah setiap pagi untuk bekerja di kota sebagai buruh kasar. Peluhnya mengalir demi Linda, istri tercintanya yang setia menunggu di rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, Linda mulai merasa terabaikan. Berapa lama lagi engkau akan terus seperti ini? Keluh Linda suatu malam ketika Sarif baru saja pulang dengan tubuh lelah. Aku melakukan ini demi keluarga kita. Kau pikir hidup mudah tanpa kerja keras? Balasnya dingin sambil menyandarkan tubuh di kursi kayu reyot di ruang tamu. Namun jawaban Sarif tak mampu meredakan kegundahan Linda. Kesepian terus menghantui setiap malam yang ia habiskan tanpa ditemani suaminya. Ia mulai sering pergi ke warung, sekadar mencari suasana baru, berkumpul dengan tetangga, atau sekadar menghabiskan waktu. Di tengah kebiasaan barunya, kabar tak sedap mulai tersebar di desa kecil itu. Bisik-bisik tetangga semakin sering terdengar. Tadi malam aku lihat Linda dibonceng Khairon di tikungan. Mereka tampak akrab. Bisik seorang wanita parubaya kepada Aziz yang dikenal sebagai orang kepercayaan Sarif. Aziz tak ingin mempercayai gosip itu begitu saja, tapi kekhawatiran mulai menghantui. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Sarif beberapa hari kemudian saat ia kembali ke desa. "Aziz, apa yang kamu dengar itu benar?" tanya Sarif dengan wajah tegang. "Saya sendiri tidak melihat langsung, tapi beberapa orang mengatakan hal serupa. Aku pikir engkau harus mencari tahu sendiri, Sarif," jawab Aziz hati-hati. Hati Sarif terasa panas. Sepanjang malam itu, ia sulit memejamkan mata. Gambaran Linda yang mengisyaratkan mesra dengan pria lain terus menghantui pikiran. Namun, ia mencoba meredam emosinya. Baginya, tuduhan tanpa bukti bukanlah sesuatu yang bijak untuk disampaikan. Keesokan harinya, Linda tampak seperti biasa, menyapa Sarif dengan senyum tipis. Namun, bagi Sarif, senyuman itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang membuatnya tak tenang. Meski begitu, ia memutuskan untuk diam, menunggu waktu yang tepat untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Di dalam hatinya, Sarif berjanji, jika kabar itu benar, ia tak akan tinggal diam. Kecurigaan Sarif semakin menggerogoti pikiran. Setiap malam ia memikirkan bisik-bisik warga desa, bersatu dengan sikap Linda yang semakin sering pulang larut. Kegelisahan itu mendorongnya mengambil keputusan, pulang lebih awal tanpa memberitahu siapapun. Saat tiba di halaman rumah, suasana gelap menyambutnya. Lampu depan yang biasanya menyala kini padam, menimbulkan kesan aneh. Sarif membuka pintu perlahan, mencoba tak membuat suara. Langkahnya terhenti sejenak ketika melihat keadaan ruang tamu. Berantakan, dengan kursi yang tidak seperti biasanya, ia melangkah menuju kamar, membuka pintu sedikit demi sedikit. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Pakaian pria asing terletak di kursi kayu. Bau parfum yang tak dikenalnya menyengat hidung. Semua itu membuat pikiran terisi. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari arah belakang rumah. Degup jantung Sarif semakin cepat. Dengan langkah penuh kehati-hatian, ia mendekati sumber suara. Pandangannya mengintip melalui celah di dinding bambu yang tak rapat. Di sana, di bawah cahaya temaram lampu minyak, Linda duduk bersama Khairon. Wajah keduanya begitu dekat. Sarif melihat Linda tersenyum, lalu terdengar ucapannya yang menusuk hati. "Kau jauh lebih perhatian dibandingkan dia. Aku merasa hidupku lebih berarti ketika bersamamu," ujar Linda dengan nada manja. Sarif darah seakan mendidih mendengarnya. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar menahan gejolak emosi
yang hampir tak terkendali. Namun dengan susah payah, ia menahan diri. "Bukan sekarang," bisiknya dalam hati. Ia memilih berbalik, meninggalkan tempat itu tanpa membuat duplikat. Saat kembali ke dalam rumah, pikiran penuh dengan rencana. Syarif tahu ini bukan sekedar memasak lagi, semuanya telah terungkap. Baginya, penghinaan ini tidak akan berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Syarif menjalani harinya seperti biasa. Linda tak menyadari ada sesuatu yang berbeda pada suaminya. Ia melanjutkan rutinitasnya tanpa curiga, merasa semuanya masih terkendali. Namun, di balik sikap tenang Syarif, ada bara api yang terus menyala. Malam tiba. Setelah makan malam selesai dan anak-anak sudah terlelap, Syarif mengajak Linda ke kamar. "Aku ingin bicara tentang sesuatu," ucapnya datar. Suaranya tenang, hampir tanpa emosi. "Apa yang ingin kau bicarakan?" Kelihatannya serius, jawab Linda sambil duduk di tepi kasur. Syarif mendekat. Wajahnya tak menunjukkan rasa hangat seperti biasanya. "Berapa lama kamu bermain di belakangku, Linda?" tanyanya dingin. Menatap lurus ke arah istrinya, Linda tertegun. Pertanyaan itu memukulnya seperti petir di siang bolong. Dia mencoba menjaga ketenangannya. "Aku tidak mengerti apa maksudmu," elaknya dengan nada setengah gugup. Syarif menggebrak meja kecil di sisi kasur dengan keras. Suara kaca lampu minyak pecah membuat Linda tersentak. "Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Jangan anggap aku tak tahu tentang kau dan Khairon," bentaknya. Matanya menyala penuh amarah. Tubuh Linda mulai gemetar. Ia mencoba menghindari terjadinya Syarif. "Kau salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa," katanya dengan suara lirih, hampir bergetar. Namun, Syarif tidak mau mendengar alasannya. Dengan cepat, dia meraih lengan Linda yang mencoba berdiri. "Kau pikir aku akan membiarkan ini? Kau kira aku buta?" Serunya sambil menarik istrinya kembali duduk. Linda mulai panik. Ia mencoba menggapai pintu, tapi langkahnya terhenti ketika melihat parang besar yang tergantung di dinding telah berada di tangan Syarif. Parang itu biasa digunakan untuk memotong kayu, namun kini diayunkan perlahan ke udara oleh Syarif, seperti ancaman nyata yang menggantung di atas kepala Linda. "Ini sudah cukup jauh," kata Syarif dengan nada rendah tapi penuh ancaman. Linda mundur beberapa langkah, air mata mulai mengalir. "Syarif, aku mohon, aku tidak bersalah." Namun, Syarif tak lagi mendengarnya. Di matanya, hanya ada kebencian yang pada dasarnya segalanya. Linda kini berdiri di ambang malam yang berubah menjadi mimpi buruk. Di dalam kamar yang kini menjadi saksi ketegangan, Linda terbaring sambil menangis terseduh. Air matanya bercucuran, tangannya terangkat memohon ampun. "Syarif, ku mohon, aku bersalah. Jangan lakukan ini," ucapnya dengan suara parau. Namun, hati Syarif telah membeku. Semua pengorbanan yang dia lakukan untuk keluarga kini terasa sia-sia. Wajahnya merah menyala. Tangannya menggenggam erat gagang parang yang berkilau di bawah cahaya redup lampu minyak. "Kau menghancurkan segalanya, Linda. Kau buat aku seperti orang bodoh di mata orang lain," teriaknya dengan suara yang menggema. Linda kepala menenangkan, mencoba menjauh. "Aku bisa berubah, Syarif. Beri aku kesempatan." Suaranya terputus, penuh ketakutan. Namun kemarahan Syarif telah mencapai puncaknya. Dalam satu gerakan dia melayangkan parang dengan penuh kekuatan. Pisau besar itu meluncur ke arah Linda, dan meluncur nyaring pun memecah malam. "Tidak, Syarif, tidak," adalah teriakan terakhir yang keluar dari mulut Linda sebelum semuanya ingat. Santoso dan Anto yang tinggal di rumah sebelah mendengar semua itu dengan jelas. Dari dalam rumah masing-masing, mereka hanya bisa berdiri berbaring. Tubuh gemetar mendengar teriakan yang menyayat hati. Barang pecah terdengar jatuh ke lantai, diikuti oleh suara-suara gaduh yang perlahan memudar. Santoso memegang lengan istrinya, Rohija, yang sudah gemetar ketakutan. "Kita harus melakukan sesuatu," bisik Rohija dengan suara kecil. "Tidak, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Jangan ikut campur urusan orang lain," jawab Santoso dengan nada tegas, meski wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Anto
di sisi lain memilih mengunci pintu rumahnya rapat-rapat. Ini bukan urusan kita, gumamnya pelan sambil melihat ke arah kamar anak-anaknya yang terlelap. Di dalam kamar Syarif, suasana kembali hening. Segar mengalir di lantai kayu, membentuk wadah gelap di bawah tubuh Linda yang kini tak lagi bergerak. Syarif berdiri di tengah ruangan, napasnya terengah-engah. Di tangannya parang besar itu masih meneteskan cairan merah. Hancur, semuanya sudah hancur, bisiknya pada diri sendiri. Melihat matanya kosong, seperti menatap berharap yang tak berujung. Fajar menyingsing membawa aroma mencekam yang menggantung di udara. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa. Tak menyangka pagi itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Pasar mulai ramai dengan pedagang dan pembeli. Di tengah keramaian, sosok Syarif muncul dengan langkah tenang, menarik perhatian semua orang. Di tangan, kepala Linda tergantung, masih berlumuran darah segar yang menetes ke tanah. Pemandangan itu seketika membekukan suasana. Ini balasan bagi rahasianya. Suara Syarif menggema lantang, membuat semua orang tercengang. Teriakan histeris mulai terdengar dari sudut pasar. Beberapa wanita menutup wajah, sementara yang lain berlari mencari tempat berlindung. Anak-anak yang ikut bersama orang tua mereka menangis ketakutan melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada mimpi buruk. Santoso, yang biasanya berjualan sayur di pasar, membayangkan tak percaya. "Syarif, kamu sudah gila," tandanya dengan wajah pucat. Syarif hanya melihatnya dengan kosong. Langkahnya terus berjalan hingga tiba di depan warung milik Khairon. Dengan kasar, dia melempar kepala Linda ke atas meja. Suara benda berat yang jatuh di atas kayu membuat Khairon yang sedang duduk langsung bangkit. Wajahnya pucat pasi. "Kau yang memulai ini, Khairon," ucap Syarif dengan nada dingin. "Sekarang, lihat akibatnya." Khairon tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya bergetar hebat. Dia mencoba mundur, namun melihat Syarif yang penuh kebencian membuatnya seperti terkunci di tempat. Warga yang berkumpul di sekitar warung itu hanya bisa melihat kejadian tersebut dengan ngeri, terlalu takut untuk mendekat. Aziz, salah satu pedagang pasar, mencoba menenangkan situasi. "Syarif, kau harus menyerahkan diri. Ini sudah terlalu jauh." Sambil melangkah perlahan mendekat, namun Syarif hanya tertawa kecil. Tawanya terdengar seperti cemuhan yang menyakitkan. "Menyerahkan diri? Untuk apa? Aku hanya menegakkan keadilan bagi diriku sendiri," balasnya sambil menatap Aziz dengan sorot mata tajam. Semakin banyak warga yang berkumpul, namun tak ada satupun yang berani mengambil tindakan. Di tengah keramaian itu, Rohijah yang mendengar kabar mengerikan berlari ke pasar. Mata membelalak melihat kepala Linda yang tergeletak di atas meja, sementara tubuh Syarif berdiri tegak seperti seorang algojo yang baru saja menyelesaikannya. "Ya Allah, Syarif, apa yang telah kau lakukan?" Isaknya menutup mulut dengan kedua tangan. Syarif memandang Rohijah dengan senyum pahit. "Apa yang kulakukan? Aku hanya membalaskan dendamku," jawabnya dengan suara yang menggemparkan semua hati yang mendengarnya. Kekacauan itu membuat pasar berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Warga hanya bisa menatap, ngeri akan kebengisan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suasana pasar yang sudah kacau menjadi semakin tegang saat Aziz, kepala dusun, melangkah maju dengan hati-hati. Ia tahu bahwa Syarif sudah berada di ujung amarah, namun ia merasa harus mencoba berbicara dengan pria itu. Di sekeliling mereka, warga berdiri memikirkan, terbagi antara rasa takut dan rasa penasaran yang tak bisa mereka sembunyikan. "Syarif, apa yang kamu lakukan ini? Kamu sudah gila." Aziz berbicara dengan suara tegas namun penuh kekhawatiran, mencoba meredakan ketegangan. Syarif menoleh ke arah Aziz dengan senyum yang kaku di bibir. Tertawa pelan, namun tak ada kehangatan dalam tawa itu, hanya kesan dingin yang menyesakkan. "Gila? Tidak. Aku hanya membalas apa yang pantas dia terima," jawabnya dengan suara yang datar, seolah tidak ada perasaan yang tersisa dalam dirinya. Aziz menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Syarif, kamu sudah melakukan hal yang tak bisa dibatalkan. Apa yang terjadi di dalam rumahmu itu bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Kau tak perlu seperti ini. Namun,
Sarif hanya menggelengkan kepalanya dengan tajam. Kau tak tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang kau cintai, Aziz. Semua pengorbananku, semua kerja keras, dan inilah yang aku dapatkan pengkhianatan, katanya dengan nada datar namun penuh kebencian. Sarif menatap ke arah kepala Linda yang duduk di atas meja. Warga yang melihatnya semakin mencekam, menutup beberapa mata mereka, tidak bisa menghadapi kenyataan yang begitu brutal. Beberapa orang mencoba merekam kejadian itu, namun kebanyakan hanya bisa berdiri di tempat, mengingat ketakutan. Aziz mengulurkan tangan perlahan, mencoba meraih kepala Linda di atas meja. Sarif, lepaskan itu. Ini sudah melampaui batas. Tak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kamu tak akan bisa meluangkan waktu, kata Aziz sambil mencoba merayu. Sarif mengangkat kepalanya dan menatap Aziz dengan penuh kebencian, namun juga tertipu. Aku tak butuh pengertianmu, Aziz. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa pengkhianatan ini ada akibatnya. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang semua yang sudah mereka rusak, teriak Sarif, membuat Aziz terdiam sejenak. Beberapa warga mulai berbisik satu sama lain, merasa ketakutan melihat perubahan drastis pada Sarif. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi selanjutnya. Sarif berdiri di tengah pasar dengan kepala istrinya di tangannya, seolah menjadi simbol kemarahannya yang tidak bisa lagi dibendung. Aziz merasa tak ada pilihan lain, kembali menatap Sarif. Sarif, ini bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Kamu harus berhenti. Namun, Sarif hanya menatap kosong, tidak mengindahkan kata-kata itu. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang memikirkan orang lain. Pikirannya sudah jauh melangkah ke arah yang tak bisa kembali, di luar jangkauan penyesalan. Kerumunan warga semakin besar. Sebagian besar memilih untuk tetap diam, sementara yang lain mulai merunduk ketakutan. Aziz tahu, tak ada yang bisa mengubah keputusan Sarif sekarang. Dalam hatinya, ia hanya bisa berharap agar kejadian ini segera berakhir tanpa semakin banyak korban. Keheningan pasar yang mencekam akhirnya pecah dengan kedatangan sirine mobil polisi yang semakin mendekat. Warga yang membayangkan kini mulai bergerak, meski kebanyakan masih ragu untuk mendekat. Mereka tahu peristiwa ini sudah sangat jauh dari apa yang bisa mereka bayangkan. Polisi akhirnya tiba dengan beberapa petugas turun dari mobil dan segera mengepung Sarif. Sarif berdiri tegak, wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah tidak terpengaruh oleh kehadiran aparat. Kepala Linda masih bergantung di tangannya, darah yang mengalir telah membekas di sekitarnya. Petugas pertama yang datang, seorang polisi muda dengan wajah cemas, melangkah maju dan berusaha berbicara dengan Sarif. Sarif, lepaskan kepala itu, perintah polisi dengan suara tegas, namun tetap waspada. Kami akan menangani masalah ini dengan benar, tapi kamu harus menyerah. Sarif tidak menjawab, hanya menatap polisi tersebut dengan mata kosong, seperti tidak mendengar apa yang dikatakan. Tangan kirinya yang memegang kepala Linda masih kokoh, sementara tangan firasatnya bergerak perlahan, memegang parang besar yang digunakan tadi malam. Polisi yang lain mulai mengalihkan perhatian mereka, mengawasi pergerakan Sarif dengan cermat. Mereka sadar, ini bukan situasi biasa. Sarif dengan tenang menatap sekeliling, seolah menunggu sesuatu, dan setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara yang terdengar tenang, namun penuh makna. Aku tak akan lari, kata Sarif, tersenyum tipis dengan kebengisan yang tampak jelas di wajahnya. Hukuman dunia tak seberapa dibandingkan apa yang dia lakukan padaku. Ucapan itu membuat beberapa petugas mundur, merasa ngeri dengan keteguhan dan kebencian yang terungkap dari kata-katanya. Namun, seorang polisi senior yang sudah berpengalaman menangani kasus-kasus sulit, maju dan berbicara dengan nada lebih lembut. Sarif, apa yang kamu lakukan tidak dapat dibenarkan. Kami harus membawa kamu ke kantor polisi untuk proses hukum. Ucap polisi itu berusaha berbicara lebih persuasif. Sarif menatap polisi tersebut. Ekspresinya tetap keras dan tanpa penyesalan. Kalian ingin mengadili aku? Tanyanya dengan suara yang terdengar seperti bercak. Dia yang seharusnya dihukum, bukan aku.
Kehadiran polisi tak mengubah apapun dalam diri Syarif. Meski ancaman dan penawaran untuk menyerah terus disampaikan, Syarif tetap pada pendiriannya. Para petugas mulai merasa kesulitan dalam menghadapi situasi ini. Salah seorang polisi menegakkan senjata, mempersiapkan ancaman untuk memaksa Syarif menyerah. "Syarif, jika kamu tidak mau menyerahkan diri, kami terpaksa akan mengambil tindakan tegas." Dan polisi tersebut, suaranya lebih tegas dan penuh tekanan. Namun Syarif hanya tersenyum. "Lakukan saja, tak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi." Polisi yang merasa kesulitan akhirnya mengambil keputusan untuk memaksa Syarif. Seorang petugas lebih tua dengan pengalaman bertahun-tahun memerintahkan rekan-rekannya untuk bergerak. Syarif dengan langkah lambat akhirnya menurunkan parang dan meletakkan kepala Linda ke atas meja. Warga yang menyaksikan kejadian itu menghela napas lega. Meski rasa takut masih terlihat jelas di wajah mereka, polisi segera mengamankan Syarif, membawa pria itu pergi dengan tangan terikat. Namun wajah Syarif yang tetap tersenyum saat dibawa pergi membuat sebagian besar warga merasa ngeri. Tidak ada penyesalan yang tampak, hanya kebencian yang di dalam, seolah-olah keputusannya untuk membalas dendam tak akan pernah tergoyahkan. Hari-hari di dalam penjara bagi Syarif tidak seberat yang dibayangkan banyak orang. Selama penyelidikan berlangsung, penyidik Syarif tidak sempatan untuk berbicara dengannya secara langsung. Ruang penginterogasi yang terasa pengap, hanya ada meja dan kursi di antara Syarif dan penyidik Suri yang duduk di seberangnya. Di dinding, hanya ada lampu redup pendar, menambah kesan suram pada suasana. Penyidik menatap Syarif dengan penuh perhatian, mencoba mengungkapkan alasan di balik tindakannya. "Syarif, kamu telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Ada penyesalan?" tanya penyidik Skur dengan suara datar, namun ada rasa ingin tahu yang dalam. Syarif hanya memotret, matanya yang tajam mengunci pandangan penyidik. "Penyesalan?" katanya dengan nada hambar. "Apa yang harus aku sesali? Aku hanya membalas perbuatan pelaku." Suaranya semakin keras menegaskan keyakinannya. "Aku tidak bisa membiarkan pengkhianat hidup. Harga diri seorang pria terlalu berharga. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dihina seperti itu. Bagaimana rasanya hidup dengan kejadian setiap hari." Penyidik melihatnya, sedikit terkejut mendengar pengakuan itu. "Tapi apa yang kamu lakukan sangat brutal. Kamu membunuh dengan sangat kejam." Dia mencoba mencari alasan di balik kekejaman tersebut. Syarif tertawa pelan, seolah tak ada penyesalan sama sekali. "Brutal? Dia tidak layak untuk hidup setelah apa yang dia lakukan padaku. Semua yang aku lakukan karena cintaku yang telah dihancurkan." Suaranya semakin sengit, penuh kebencian. "Dia bukan wanita yang aku kenal. Semua itu pura-pura, hanya untuk menghancurkan kehidupan." Penyidik merasa ngeri mendengarnya. Syarif berbicara dengan begitu tenang, seperti seseorang yang sudah lama merencanakan semuanya dengan dingin. "Aku menghabisinya. Aku membuatnya merasakan penderitaan. Aku ingin dia tahu apa yang terjadi saat kepercayaan dihancurkan begitu saja." Selama interogasi berlangsung, suasana semakin tegang. Syarif, meskipun duduk di kursi interogasi, seperti tak merasa terperangkap sama sekali. Dia berbicara dengan yakin, seperti seseorang yang benar-benar merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah keadilan. Pengakuannya bahkan lebih mengerikan dari tindakan yang telah dilakukannya. Di luar ruang interogasi, para petugas lain memandang dengan ekspresi cemas. Mereka tidak hanya terkejut karena tindakan kejam Syarif, tetapi juga terkejut melihat betapa ia tetap tenang dan tidak merasa bersalah. Di mata mereka, Syarif adalah sosok yang telah kehilangan segala kemanusiaan. Sementara itu, di desa, berita tentang apa yang terjadi dengan Syarif dan Linda terus berkembang. Warga yang masih terkejut dengan peristiwa tersebut mulai menghindar, dan rasa takut pun semakin meresap di setiap sudut desa. Kairon, yang menjadi bagian dari pengkhianatan itu, memutuskan untuk meninggalkan desa dengan membawa kabar buruk yang tidak pernah didengarnya. Dia merasa tak bisa tinggal lebih lama di tempat yang telah menyaksikan tragedi itu. Kepergian Kairon adalah salah satu dampak terbesar dari peristiwa ini.
Dia takut, bukan hanya karena perasaan bersalahnya, tapi juga karena ancaman yang datang dari Syarif. Meskipun pria itu kini berada di penjara, di balik dinding penjara, Syarif masih menjalani hari-harinya tanpa penyesalan. Meskipun dunia luar mengutuknya, dalam pikirannya, dia tetap yakin bahwa tindakannya adalah jalan terbaik. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, rumah Syarif yang dulunya selalu ramai kini terbiar sunyi. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada gerakan di jendela. Warga desa yang dulunya akrab dengan keluarga Syarif kini menghindar. Rumah itu dipenuhi kesunyian, seolah terkutuk oleh tragedi yang terjadi di dalamnya. Malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar. Beberapa orang yang berani lewat dekat rumah itu mengaku mendengar tangisan yang memilukan, seolah-olah suara Linda yang meminta tolong. "Itu pasti suara Linda," bisik seorang ibu di tetangganya ketika mereka berdua mendengar suara tangisan di malam yang hening. Mereka saling berpandangan, tak berani melangkah lebih dekat. Warga desa beranggapan rumah itu terkutuk dan menghindari tempat tersebut. Meskipun tak ada yang bisa membuktikan kebenaran suara-suara tersebut, cerita tentang pembunuhan itu terus berkembang menjadi bisikan-bisikan yang semakin mengerikan di kalangan warga desa. Mereka tidak hanya takut kepada Syarif yang kini ada di balik jeruji penjara, tetapi juga kepada apa yang diyakini sebagai roh yang belum tenang, roh Linda yang terluka dan terkhianati. Banyak yang percaya, jika sebuah peristiwa kekerasan terjadi dengan begitu mengerikan, maka arwah yang dilancarkan akan terus menghantui tempat tersebut. Khairon, yang telah meninggalkan desa dengan rasa bersalah yang mendalam, tak bisa tidur nyenyak. Dia sering terbangun di malam hari, dihantui oleh bayangan Linda yang menatapnya dengan penuh kebencian. "Aku tak bisa melupakan apa yang telah terjadi," katanya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan jantung yang kacau. Namun bayangan itu tak bisa hilang. Dia merasa bahwa dia akan selalu dihantui oleh pengkhianatannya terhadap seorang pria yang kini dikenal sebagai pembunuh kejam. Bahkan jika dia sudah pergi jauh dari desa, kehidupan di desa berubah selamanya. Semua orang berbicara dengan suara pelan tentang kejadian itu. Tak ada yang berani berbicara terlalu keras. Mereka takut bukan hanya kepada Syarif, tetapi kepada kekuatan tak terlihat yang tampaknya mengintai desa mereka. Bahkan pasangan-pasangan muda mulai menjauhkan diri dari satu sama lain, tidak ingin mengambil risiko. Mereka tidak ingin menjadi korban dari kondisi buruk atau perselingkuhan yang bisa berakhir pada kematian, seperti yang dialami Linda dan Syarif. Syarif, meskipun kini hidup di balik jeruji besi, tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Setiap kali seseorang datang untuk berbicara dengannya, dia hanya berkata satu kalimat yang sama, "Aku tak menyesal." Kalimat itu terdengar begitu dingin, seolah ia percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukannya adalah bentuk pencapaian yang pantas. Bahkan di penjara, Syarif tetap merasa tidak terikat dengan dunia luar. Setiap hari, dia menerima perlakuan yang lebih buruk dari sesama tahanan dan penjaga. Namun dia tidak merasa terpengaruh. "Aku sudah melewati semuanya," pikirnya dalam hati. Di dunia ini, dia merasa hanya ada satu kebenaran yang perlu diyakini, bahwa dia telah memberikan pelajaran bagi mereka yang berani. Kehidupan di desa pun terus berjalan, meskipun dengan bayangan yang melayang di atasnya. Warga tahu, meskipun Syarif kini di penjara, kisah itu akan selalu menghantui mereka. Rumah yang terbiar suara tangisan malam dan bayangan Linda yang tak pernah pergi, semua itu akan tetap menjadi bagian dari mereka selamanya. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar.